Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Duyantoro, NIM 223307066. Di sini saya akan melakukan praktek UTS Cloud Computing. Untuk software yang dibutuhkan adalah Oracle. Nantinya kita bakal membuat VM baru untuk UTS. Tapi sebelum itu kita harus men-setting dahulu untuk untuk IP-nya, karena kita memakai IP 333. Sini saya menggunakan 3 saja untuk Windows-nya. Default guild-nya 1. Lalu dicek dahulu apakah sudah terganti di cmd menggunakan perintah. Oke, sudah terganti. Kalau sudah terganti, kita bisa lanjut untuk penginstalan Proxmox. Klik New, lalu memberi nama NIM UTS Proxmox. Lalu untuk lokasinya, lalu untuk RAM-nya 2 GB, untuk tipenya Linux 64 GB, 64 bit. Untuk RAM-nya 2 GB saja. Kita create. Lalu untuk size 20, kita create. Sebelum kita start, kita harus men-setting dahulu. Pada bagian sistem, saya menggunakan 2 core untuk prosesor, karena nanti untuk server ya. Lalu untuk storage harus memasukkan Proxmox ISO karena kita akan menginstal Proxmox. Lalu ke bagian network diganti bridge, dan ininya wifi adapter karena kita menggunakan wifi. Jika udah semua, kita tinggal start untuk penginstalan Proxmox. Kita enter saja.
langkah selanjutnya kita tinggal ikuti saja. Next. Indonesia, next. Masukkan password. Untuk email, next. Lalu untuk hostname-nya, ppv pnm ac.id. Lalu untuk IP-nya, subnetnya 24. Untuk gateway, lalu untuk DNS 888. Jika udah semua udah tercek dengan baik, kita lakukan install. Di sini ada penginstalan yang membutuhkan waktu, jadi kita tunggu sampai selesai. Karena instalasinya sudah selesai, kita harus menghapus file ISO-nya dahulu di storage. Maaf. Kita harus power off. Masuk ke setting, ke storage, dihapus ISO-nya agar bisa masuk ke Proxmox. Lalu kita start. Login dengan akun root dan masukkan password yang telah didaftarkan tadi. Jika sudah selesai, coba kita ke websitenya untuk mengecek apakah bisa. Advance, kita lanjut aja. Untuk websitenya juga sudah bisa. Kita coba login. Nah, ini untuk menghilangkan no valid subscription, kita bisa kembali ke terminal Proxmox. Lalu untuk menghilangkan itu kita harus memasuk sebuah folder.
Setelah masuk ke sini kita harus mengcopy dahulu proxmox library.js supaya jika ada kesalahan kita masih mempunyai cadangan. Jika sudah kita cadangkan, kita harus mengedit juga untuk proxmox library-nya. Lalu untuk ini kita cari no valid subscription. Ini sudah ketemu. Lalu untuk menghilangkan itu kita komen ini, lalu tambahkan void di depannya seperti ini. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita coba cek ke webnya. Coba kita refresh apakah masih. Nah, sudah hilang. No valid subscription-nya sudah tidak ada. Kita keluar dahulu. Setelah itu, karena ada penyesuaian untuk hostname, IP, dan banner, kita harus mengubahnya. Untuk mengubah hostname, kita dapat menggunakan perintah hostname ctl hostname yang diubah adalah pvvnim.com. Lalu kita klik enter. Lalu untuk mengecek hostname-nya, hostname ctl sudah terganti di static hostname. Lalu kita juga harus mengubah hostnya. Hostnya kita ubah 333.166. Begitu juga dengan hostname-nya yang ini. Kita ganti nim. Jika sudah kita save, setelah itu kita harus juga mengubah untuk interface ya. Kita ubah untuk addressnya menjadi 166. Untuk semuanya masih sama, cuma kita ubah jadi untuk addressnya saja. Setelah kita ubah, kita bisa save.
Setelah kita save, kita harus merestart jaringannya terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa cek apakah sudah terganti. Oke, sudah terganti. Untuk IP-nya juga, untuk IP, hostname, kalau untuk bannernya kita bisa menggunakan lalu kita panggil lagi apakah sudah terganti. Nah, sudah terganti. Jadi sebenarnya menjadi 3333333 166. Setelah ini sudah dan semuanya sudah, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu untuk upload ISO. Untuk upload ISO, kita masuk ke lokal, lalu ke ISO, lalu kita bisa sebentar. Oh iya, kita harus refresh dahulu. Karena IP sudah terganti, jadi harus di refresh. Kita ke lokal, lalu ke ISO, kita upload, select, kita upload. Saya akan menggunakan CentOS, Kali Linux. Ya, saya akan menggunakan Kali Linux. Kita upload. Jika sudah terupload dengan tanda teks OK, kita bisa masuk ke VVE, lalu ke create VM. Untuk ID-nya adalah 100. Untuk namanya adalah server. Lalu name. Lalu next. Kita pilih lokal. Lalu kita pakai Kali Linux. Kita pilih ISO. Kita next. 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 Next.
next, next. Lalu jika sudah, kita klik finish. Jika sudah ada, nanti bakal ada di sini. Tapi ini belum lah, ini sudah selesai. Ayo kita coba start saja. Ini sudah ke upload. Kita klik start. Karena untuk start tidak bisa, berarti kita harus menyeting untuk nestednya dahulu. Punya saya, kita kita stop dahulu untuk Proxmox-nya. Kita setting dahulu. Kita nyalakan dahulu untuk nestednya. Sistem lalu prosesor. Karena ini masih belum bisa untuk nestednya, jadi kita harus manual ya. Nah, begini caranya, adalah masuk dulu ke program file Oracle VBox, lalu kita modify VBox manage exe yang bernama ini, lalu nestednya kita hidupkan. Sekarang kita coba, kita reload. Ini sudah on, lalu bisa kita start, lalu kita coba kembali apakah bisa untuk start di websitenya. Root, kita login dahulu. Sudah bisa ke website, kita refresh. Oke, kita ke server ini, kita start. Karena ini terlalu lama, karena ini juga bisa dilihat ini sudah hidup ya untuk virtual mesinnya yang di Proxmox. Jadi saya shutdown saja. Karena terjadi error ya, jadi saya shutdown secara paksa. Saya lanjutnya ke langkah selanjutnya, yaitu backup. Kita masuk ke data center, lalu kita ke menu backup, kita klik add. Nah, kita pilih ini PVE stairs lokal. Untuk schedule, kita buat hari Minggu setiap minggu jam 12. Lalu untuk mode backupnya adalah all. Setelah ini selesai, kita klik create. Ya, sekian hasil praktek saya untuk UTS Cloud Computing. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.